Selamat datang kembali di podcast Bintang Malam Mencekam Bintang, tempat di mana cerita-cerita horor menjadi nyata. Kali ini, aku punya cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri, sebuah kisah tentang kegelapan yang muncul di tengah tawa dan keceriaan. Ini tentang perkemahan sekolah yang seharusnya penuh kenangan indah, namun berakhir dengan mimpi buruk yang tak terlupakan. Dengarkan baik-baik, karena kisah ini bukan sekadar legenda. Hembusan angin, suara api unggun, suara tenda-tenda berderi. Bayangkan, kamu sedang berkemah bersama teman-teman sekolah. Malam itu, suasana hangat, api unggun menyala terang, dan tawa riang terdengar di antara para siswa, sepertinya malam yang sempurna, bukan? Namun, tidak ada yang menyadari bahwa sesuatu sedang mengintai di kegelapan hutan. Di perkemahan sekolah itu, ada seorang siswi bernama Sari. Sari bukanlah orang yang percaya dengan hal-hal mistis. Dia selalu logis, bahkan seringkali menertawakan teman-temannya yang suka cerita-cerita hantu. Tapi malam itu, semuanya berubah. Suara riuh rendah para siswa, lalu perlahan senyap. Saat itu, pukul 11 malam. Setelah para guru menyuruh semua siswa masuk ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Namun, seperti biasa, tidak semua mematuhi Sari dan beberapa temannya masih berkumpul di sekitar api unggun, berbincang dan bercerita, sampai tiba-tiba Sari berdiri, tanpa sepatah kata, dia berjalan menjauh dari kelompoknya, menuju hutan. Suara langkah kaki di atas daun kering, disertai suara lembut angin berbisik. Teman-temannya kebingungan. Awalnya mereka berpikir mungkin Sari hanya ingin buang air kecil, tapi setelah 10 menit berlalu, dia tidak juga kembali. Salah satu temannya, Rina, merasa ada yang tidak beres. Sari, panggilnya, namun tidak ada jawaban. Mereka mulai panik dan memutuskan untuk mencari bantuan. Para guru dan beberapa siswa lain bergabung dalam pencarian, menyusuri hutan di sekitar perkemahan, tapi yang mereka temukan bukan Sari, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Suara daun-daun bergemerising, hembusan angin yang makin kencang. Sari ditemukan berdiri di tengah hutan, dia membisu, tubuhnya kaku, pandangannya kosong. Ketika salah satu guru mencoba menyentuhnya, tiba-tiba Sari tersentak dan tertawa-tawa yang aneh dan dingin. Matanya yang biasanya penuh keceriaan kini terlihat hitam, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Dan kemudian, dia mulai berbicara. Tapi itu bukan suara Sari yang mereka kenal. Suara itu berat, dalam, dan menyeramkan. Kalian tidak seharusnya ada di sini, katanya dengan nada yang menusuk. Suara tawa serak Sari, diikuti keheningan. Semua orang terpaku. Guru-guru mencoba menenangkan Sari, tetapi dia malah melawan, bergerak dengan kekuatan yang tak mungkin dimiliki seorang gadis seusianya. Tubuhnya bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang merasuki dirinya. Beberapa siswa mulai menangis, sementara yang lain berdiri ketakutan. Tidak tahu harus berbuat apa. Salah seorang guru, Pak Anton, yang dikenal cukup religius, berdoa dan memohon agar apapun yang ada di dalam tubuh Sari segera pergi. Tapi setiap kali doa itu diucapkan, Sari hanya tertawa lebih keras, hingga akhirnya dia pingsan. Bunyi tubuh jatuh di atas tanah, keheningan yang mencekam. Setelah kejadian itu, Sari dibawa kembali ke tenda, namun malam itu semua orang diliputi rasa takut. Tak ada yang berani tidur. Keesokan paginya, Sari terbangun seolah tidak terjadi apa-apa, tapi dia mengaku tidak ingat apapun tentang kejadian malam itu. Yang lebih mengerikan adalah beberapa siswa lain mulai merasakan keanehan. Mereka mendengar bisikan di telinga mereka, merasa diikuti oleh bayangan tak terlihat, dan selalu dihantui mimpi buruk yang sama. Wajah Sari dengan mata hitamnya tertawa di balik kegelapan. Tawa serak Sari semakin keras, kemudian berhenti mendadak. Beberapa minggu setelah kejadian itu, sekolah memutuskan untuk tidak lagi mengadakan perkemahan di tempat tersebut. Banyak yang percaya bahwa hutan di sekitar perkemahan itu angker, tempat makhluk halus yang tidak ingin diganggu oleh manusia, dan sejak saat itu, gak seorang pun berani lagi berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Sari, karena mereka tahu, mungkin roh yang merasukinya masih mengintai, menunggu waktu untuk kembali. Ingatlah, tidak semua tempat yang terlihat tenang itu aman. Kadang, di balik kegelapan, ada sesuatu yang mengawasi, menunggu untuk muncul. Jadi, jika suatu saat kamu berada di tengah hutan, dengarkan baik-baik, mungkin saja kamu mendengar tawa yang sama, tawa dari kegelapan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya, dan jangan lupa kegelapan selalu ada di sekitarmu,
Selamat malam.